Bahasa daerah cek. Tolong. 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 Tulung, 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 huruf, tulung. Maaf. Sekolahna. Maaf. Maaf, maaf, ngapunten, maaf, punten. Terima kasih. Kelangkong. Terima kasih. Makasih, terima kasih. Matur nuwun, mau lihat deh, hatur nuhun. Tidur. Tedu. Lalu. Pidu, pidu, sare, modong, mondok. Tidak ada. Ada. Indah adu. Dak de, tak de. Orang ono. Bahasa halus ya. Tidak ada. Ada. Indah adu. Dak de, tak de. Boten wonten. Nang kadong, henteu aya. Bercanda. Akhirnya. Bagara. Begagil, begugau, gojek, margiring-giring, melayang, Berbohong. Langit. Baduto. bebula, bebohong, ngapusi, margabus, apa sih? Apa sih? Berbohong. Langit. Baduto. Bebula, bebohong, ngapusi, margabus, ngebohong, Hijau. Firdaun. Ijo. ijo, 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 hejo, Cabai. Capi. Ladu. cabi, lade, lombok, rahasia, cabe, Ambil. Ngala. Ambil. ambi, ambe, mendet, buat, I'm so tired. nyanda ya Allah. Ambil. Ngala. Ambil. Ambi, ambe, mendet, buat, nyanda. Assalamualaikum teman-teman solih dan solihah kelas 4 Sulawesi. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana permainan bahasa daerah cek tadi? Tentunya menarik bukan? Bahasa daerah adalah salah satu keberagaman yang bisa dijumpai di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada 718 bahasa. Masya Allah, banyak sekali ya teman-teman. Lalu, keberagaman apa lagi ya yang ada di Indonesia? Teman-teman sudah mempelajari berbagai bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Mulai dari keberagaman agama, suku, rumah adat, pakaian adat, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Dan kali ini Bapak Ibu Guru akan mengajak teman-teman untuk melihat langsung keberagaman yang ada di Kota Tanjung Pinang. Sebelum memulai perjalanan hari ini, kita pastikan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Seperti mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu, Bapak Ibu Guru juga menyiapkan masker cadangan serta juga hand sanitizer. Oke teman-teman, sepertinya semua perlengkapan sudah ready nih. Jom kita go. Jangan lupa baca doa naik kendaraan ya.
ada di Tanjung Pinang adalah keragaman agama. Di kota Tanjung Pinang sendiri dapat dijumpai pemeluk agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, saat ini Bu Saada sudah berada di tempat ibadahnya umat Islam yakni masjid. Apakah teman-teman tahu masjid apa ya namanya? Atau justru teman-teman sudah pernah berkunjung ke masjid ini? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti Bapak Ibu Guru masuk ke dalam ya. Benar sekali teman-teman, masjid ini bernama Masjid Agung Al-Hikmah. Masjid ini terletak di pusat kota Tanjung Pinang, tepatnya di Jalan Masjid. Masjid ini adalah salah satu dari masjid lama yang ada di kota Tanjung Pinang. Teman-teman, masjid ini berdiri pada tahun 1956 oleh masyarakat suku Keling atau India. Sehingga dulunya masjid ini lebih dikenal dengan nama Masjid Keling. Tahun 1965, masjid ini mengalami perubahan dari bangunan fisiknya yang dulu bangunan panggung menjadi bangunan permanen. Luas tanah dari Masjid Agung Al-Hikmah ini adalah 5.059 meter persegi. Sedangkan luas bangunannya adalah 600 meter persegi. Masjid ini bisa menampung sekitar 3.000 jamaah loh teman-teman. Masya Allah. Di halaman masjid terdapat menara yang memiliki ketinggian mencapai 36 meter. Menara bisa terlihat sehingga pelabuhan Tanjung Pinang yang menjadikan wilayah Tanjung Pinang terkenal dengan kawasan Melayu yang tetap menjunjung tinggi budaya Islami. Untuk atap Masjid Raya Al-Hikmah berbentuk limas dengan memiliki 3 tingkatan. Di tingkatan kedua terdapat kubah kecil yang menghiasi setiap sudutnya. Sementara di tingkatan paling atas terdapat kubah-kubah kecil di setiap sudut serta kubah utama di bagian tengah. Proses pembangunannya pun cukup mengesankan, di mana jamaah mengumpulkan botol minuman untuk membeli material masjid. Bahkan anak-anak sekolah pun dilibatkan untuk mengumpulkan botol untuk dijual ke Singapura, dan hasil dari penjualan botol itu dibangunlah 8 tiang besar yang ada di Masjid Agung sekarang ini. Masya Allah, ternyata proses pembangunan Masjid Agung Al-Hikmah ini luar biasa ya teman-teman. Jalan untuk bisa mengakses masjid ini cukup mudah. Teman-teman bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum untuk bisa sampai ke masjid kebanggaan masyarakat Tanjung Pinang ini. Oh iya, karena saat ini jam Bu Saada menunjukkan pukul 8.30, kita sholat duha dulu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman di rumah jangan lupa ya sholat duha. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali. Nah teman-teman, ternyata di sekitaran lokasi ini ada bangunan gereja tempat ibadahnya umat Kristiani. Jaraknya tidaklah terlalu jauh dari masjid ini, yaitu berkisar antara 100 sampai 110 meter. Tidak hanya gereja teman-teman, di sekitar sini juga ada bangunan tempat ibadahnya umat Buddha, yaitu vihara. Nah, jarak lokasinya sekitar 200 sampai 220 meter. Ini menunjukkan adanya keragaman agama di kota Tanjung Pinang. Walaupun tempat ibadahnya berdekatan, namun setiap penganut agamanya menjunjung toleransi yang tinggi. Oke teman-teman, untuk bisa mengetahui lokasinya secara langsung, yuk kita lanjutkan perjalanan kita ke lokasi berikutnya.
Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa di sekitar masjid ada rumah ibadah umat lain. Salah satunya gereja ini, teman-teman. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB berlokasi tidak jauh dari Masjid Agung Al-Hikmah. Gereja ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya bangunan yang begitu tua, yakni yang berada di kota Gurindam ini. Fungsi gereja ini digunakan dalam hal beribadah umat Kristen Protestan. Dibangun pada tanggal 14 Februari pada tahun 1835 dalam bentuk bangunan yang sederhana. Gereja ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Bangunan tersebut memiliki pesona yang memukau. Hal ini dapat terlihat dari bangunannya yang menyerupai ayam. Maka dari itu, gereja ini sering disebut dengan nama Gereja Ayam. Gereja ini merupakan satu-satunya gereja yang berbentuk unik yang berada di Tanjung Pinang ini. Nah, teman-teman, pemerintah juga menetapkan bahwa gedung gereja GPIB Bethel menjadi salah satu cagar budaya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992. Setelah teman-teman melihat dua tempat ibadah bagi agama Islam dan Kristen, berikut Bapak Ibu Guru akan mengajak teman-teman melihat tempat ibadah berikutnya yang masih berdekatan dengan dua tempat ibadah sebelumnya. Apakah teman-teman tahu? Sepertinya teman-teman sudah ada yang bisa menebak nih. Masya Allah, keren. Tempat ibadah berikutnya adalah vihara. Vihara ini bernama Vihara Bahtera Sasana, dibangun pada tahun 1857, sehingga termasuk vihara tertua di kota Tanjung Pinang. Diperkirakan berusia 162 tahun yang ada dibangun oleh masyarakat etnis Tionghoa. Lokasi vihara ini berada di pusat kota Tanjung Pinang, tepatnya di dekat pasar. Vihara ini menjadi cagar budaya oleh pemerintah kota Tanjung Pinang. Selain itu, vihara ini terkenal dengan banyaknya burung merpati yang bermain di halaman di sekitar vihara. Sebagai seorang muslim, kita tetap berpegang teguh pada akidah kita. Maka dari itu, Bapak Ibu Guru hanya bisa menampilkan tempat ibadah lainnya dari dalam mobil. Kita tidak diperkenankan untuk mengunjungi tempat ibadah atau tempat wisata yang di dalamnya terdapat hal-hal yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sebagai suri tauladan kita juga telah menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5957 yang artinya, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada terdapat gambar-gambar atau patung-patung tidak dimasuki oleh para malaikat. Kendati demikian, kita tetap dianjurkan untuk tetap menghargai perbedaan tersebut, seperti yang telah berjalan di Tanjung Pinang saat ini. Meskipun tempat ibadah setiap umat di sini berdekatan, saling menghargai kegiatan ibadah setiap umat terus dijaga. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, saat ini Bapak Ibu Guru sudah ada di pelataran Pasar Kota Tanjung Pinang. Yes. Kira-kira kita akan kemana lagi ya? Bapak Ibu Guru akan mengajak teman-teman untuk menyeberang. Menyeberang kemana? Ke Pulau Penyengat? Sepertinya bukan ya. Kita akan menyeberang ke Kampung Bugis. Kampung Bugis sendiri merupakan salah satu kampung yang ada di Kota Tanjung Pinang. Untuk menuju Kampung Bugis ada dua opsi atau dua cara nih teman-teman. Yang pertama menggunakan jalur darat dengan menaiki mobil atau motor. Dan yang kedua dengan jalur laut, yaitu dengan menaiki perahu kecil atau yang biasa kita sebut pompong. Jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 5 menit. Kampung Bugis adalah salah satu nama kampung yang ada di Tanjung Pinang.
Kampung ini terletak di bagian barat Pulau Bintan. Dari nama kampung ini, Bapak Ibu guru yakin teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa ya namanya Kampung Bugis? Bukankah Bugis itu salah satu nama suku dari Sulawesi Selatan? Nah, jadi teman-teman, karena rata-rata penduduknya merupakan keturunan dari suku Bugis terdahulu, orang-orang dari suku Bugis aslinya berasal dari tanah Sulawesi Selatan. Dalam catatan sejarah, pasca perseteruan Raja Sulaiman dengan Raja Kecil dari Siak pada tahun 1718, banyak orang dari Sulawesi Selatan, suku Bugis atau Luwu yang datang ke tanah Melayu. Lambat laun, tahun berganti tahun, banyak orang-orang Bugis yang datang ke tanah Melayu, sehingga berkembang menjadi sebuah perkampungan yang sekarang kita kenal dengan sebutan Kampung Bugis. Orang-orang dari suku Bugis ini dapat cepat beradaptasi dengan orang-orang Melayu. Tidak heran jika banyak sekali perpaduan budaya antara Melayu dan Bugis yang dapat dilihat di hampir seluruh wilayah Kepulauan Riau. Nah, teman-teman, walaupun namanya Kampung Bugis, namun tidak semua warga yang tinggal di sini adalah orang-orang Bugis. Banyak dari suku-suku lainnya yang tinggal di sini, seperti suku Melayu maupun etnis Tionghoa yang hidup berdampingan. Apabila kita menyusuri Kampung Bugis, masih banyak dijumpai rumah-rumah yang bercirikan adat Bugis dengan bentuk memanjang ke belakang dan tambahan di samping bangunan utama seperti bagian depan. Loh, apa karena tadi gara-gara hujan ya, jadinya banyak kali sampah. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai nih di Kampung Bugis. Kampung Bugis merupakan salah satu kelurahan yang berada di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Semenjak disahkannya menjadi salah satu objek wisata, banyak turis lokal yang berdatangan ke Kampung Bugis. Kampung Bugis kini makin mempesona. Kita lihat ya teman-teman, di sekeliling kita banyak sekali warna-warna pelangi yang dapat kita jumpai di lokasi Kampung Bugis. Nah, warna pelangi ini dapat kita lihat bukan di langit, tapi di daratan. Seperti yang berada di belakang Bu Fitri ini. Nah, teman-teman, sebagian besar orang-orang Bugis ini berprofesi sebagai nelayan. Hal ini selaras dengan lokasi perkampungan Bugis sendiri, yaitu di daerah pesisir. Salah satu ciri perkampungan suku Bugis tentunya terdapat pelantar. Selain itu, terdapat pelantar yang menghubungkan antara Kampung Bugis dan Senggarang, yang sering ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Pelantar ini terkenal karena bentuknya yang unik, yaitu melingkar. Karena saat ini dalam kondisi hujan, Bapak Ibu guru tidak bisa terlalu banyak mengunjungi tempat-tempat di Kampung Bugis ini. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke salah satu tempat yang menjadi ikon keberagaman di Tanjung Pinang. Ada yang tahu tempat yang Bapak Ibu guru maksud di mana? Tepat sekali teman-teman, kita akan pergi ke Taman Budaya Raja Ali Haji Senggarang. Kira-kira apalagi ya yang bisa kita eksplor di sana? Mumpung tempatnya tidaklah jauh dari Kampung Bugis, jom kita langsung go! Alhamdulillah, saat ini Bapak Ibu guru sudah berada di Taman Budaya Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Taman ini berada di Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang. Taman ini diresmikan pada tahun 2012 oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang.
Jarak taman ini dengan pusat kota Tanjung Pinang berkisar antara 10 sampai 11 km. Kalau teman-teman mau weekend ke sini bersama ayah bunda dan keluarga lainnya, teman-teman membutuhkan waktu sekitar 20 menit perjalanan dari pusat kota Tanjung Pinang untuk bisa sampai di Taman Budaya Raja Ali Haji ini. السلام ومنك السلام تبارك. Nah, tempat ini adalah salah satu simbol dari keberagaman budaya yang ada di Tanjung Pinang. Kira-kira kenapa ya disebut sebagai simbol keberagaman? Agar teman-teman makin tergambar, yuk langsung saja kita jalan-jalan mengelilingi tamannya. ربنا يا ذا الجلال والإكرام المعز المميت. Masya Allah teman-teman, taman ini sungguh sangat indah ya teman-teman ya. Nah, taman ini bernama Taman Budaya Raja Ali Haji teman-teman. Sesuai dengan namanya, Taman Budaya, karena di sini terdapat beberapa miniatur rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, lebih kurangnya teman-teman, taman ini terdiri dari 6 rumah adat dan 1 masjid penyengat. Seperti yang teman-teman lihat di belakang Pak Irwan, di sini ada rumah adat dari Sumatera Barat atau dari suku Minang teman-teman. Nah, kemudian di sebelah kanannya Pak Irwan itu ada rumah adat berasal dari Sumatera Utara, yaitu rumah Bolon. Nah teman-teman, 7 atau 6 rumah adat ini melambangkan keberagaman yang ada di Tanjung Pinang. Sebenarnya tidak hanya 7 suku ini saja yang ada di Tanjung Pinang. Masih banyak lagi suku-suku lain yang tinggal di Tanjung Pinang, seperti suku Madura, suku Aceh, suku Sunda, dan lainnya. Hanya saja ketujuh suku yang ada di rumah adat ini lebih banyak dibanding suku-suku yang disebutkan tadi. Mungkin saja ke depan akan ada penambahan rumah adat suku lainnya. Dengan adanya beragam miniatur rumah adat di taman ini, kita dapat mengetahui bentuk rumah adat suku lain meskipun tidak pergi ke daerahnya. Nah, tentunya kita saling menghargai perbedaan tersebut ya teman-teman. Hal ini sudah ditunjukkan oleh masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Tanjung Pinang yang menerima suku-suku dan budaya lain untuk menetap dan tinggal di tanah Melayu. Nah, teman-teman juga harus bisa seperti masyarakat Melayu ya, yang toleran dengan orang yang memiliki perbedaan dengannya. Oh iya, sedikit informasi nih dari Bapak Ibu Guru. Teman-teman, pada tanggal 26 September 2019 kemarin, taman ini diresmikan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang sebagai bumi perkemahan pramuka loh. Jadi taman ini digunakan oleh sekolah-sekolah untuk aktivitas perkemahan. Pada bulan September tahun 2019 kemarin, ada kegiatan perkemahan di taman ini yang diikuti kurang lebih 800 siswa-siswi yang ada di Tanjung Pinang. Wah, keren ya. Kalau berbicara tentang perkemahan langsung, keinget camping di sekolah nih. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya, supaya kita bisa melakukan aktivitas camping di sekolah lagi seperti sebelumnya. Amin. Wah, tidaklah terasa hari ini Bapak Ibu Guru sudah menjelajahi 3 tempat yang menggambarkan keberagaman di Tanjung Pinang nih teman-teman. Dan syukur alhamdulillah kegiatan outing hari ini berjalan dengan lancar. Sangat banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan ini. Dan intinya adalah pentingnya toleransi antar individu ataupun kelompok yang beragam. Membahas tentang keberagaman, pastinya teman-teman sudah tahu dong apa itu keberagaman. Yap, tepat sekali. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang banyak terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, seperti perbedaan agama, suku, budaya, dan lainnya. Di dunia ini, perbedaan itu pasti ada teman-teman. Hal ini karena Allah Sang Pencipta sendirilah yang telah menciptakan perbedaan itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.
Indonesia, negara kita tercinta sendiri, adalah salah satu contoh negara yang memiliki banyak perbedaan tersebut. Di antaranya keberagaman agama. Indonesia memiliki 6 jenis agama yang besar, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita sudah melihat langsung 3 tempat ibadah yang ada di Tanjung Pinang. Selain itu, juga masih ada tempat ibadah yang perlu teman-teman ketahui seperti pura dan kelenteng. Kemudian, tidak hanya keberagaman agama saja teman-teman. Indonesia juga memiliki beragam budaya, mulai dari beragam bahasa, beragam suku, beragam rumah adat, beragaman makanan tradisional, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan banyak lagi yang beragam dari masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, Bapak Ibu Guru rasa cukup sekian dulu ya untuk kegiatan hari ini. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan seru selanjutnya. Pergi berlibur bersama Paman ke tempat nan indah, asri dan permai. Tanjung Pinang kaya akan keragaman, masyarakat hidup rukun dan juga damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرقيب المجيب الواسع يا